Sahabat insan Kamil, pernahkah kita merasa takut terhadap kematian? Dan kita berpikir, ketika merasakan takut tersebut, ketakutan itu hilang begitu saja. Dan berpikir bahwa yang akan mengalami kematian adalah orang lain. Sementara diri sendiri tidak akan mengalami kematian tersebut. Inilah fenomena yang terjadi di hari ini. Kita tidak mungkin tidak akan mati. Dan ini adalah realistik, kenyataan yang secara rasional pun tidak mungkin dibantah. Apakah dengan kenyataan sehari-hari yang kita melihat seseorang, bisa jadi itu adalah lingkaran terdekat dari pergaulan kita yang selama sekian lama bersama, ya sekian tahun bersama, namun saat ini tidak bisa lagi bertemu. Atau bahkan ketika kita masih anak-anak, usia SD, bisa jadi di antara teman sepermainan di usia SD tersebut sudah tiada. Dan saat ini kita berada di posisi usia dewasa. Tentunya kita sudah meninggalkan masa anak-anak tersebut. Namun teman kita itu sudah tiada puluhan tahun yang lalu. Belum sempat merasakan bagaimana masa remaja, apalagi dewasa. Hingga di titik saat ini kita sekarang berada. Untuk itu, sahabat insan Kamil, sering pula kita mendengar bahwa hidup di dunia hanyalah satu kali. Betul, hidup di alam rahim hanya satu kali. Hidup di alam dunia itu pun hanya satu kali. Namun, pernahkah kita berpikir juga, kita balik, bahwa kematian di alam dunia ini itu pun hanya satu kali. Ketika seseorang hidup di alam dunia ini, tentunya harus siap dengan resiko kehidupan. Kehidupan tidak semudah yang dikira, tidak selalu indah. Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Banyak hal yang tadinya itu merupakan suatu mimpi tidak pernah datang. Banyak harapan yang belum tentu terrealisasi. Dan bahkan bercita-cita pun belum tentu tercapai. Itulah kehidupan di alam dunia ini. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan kematian? Apakah kita menginginkan kematian yang baik? Apakah kita mencita-citakan bahwa kematian kita di alam dunia ini adalah husnul khotimah? Sudah kesudahan yang baik. Sebagaimana orang bercita-cita di masa depan ingin mencapai level tertentu, prestasi tertentu, maka kematian pun seperti itu seharusnya. Kita pun harus mempunyai cita-cita saat kematian. Ya ini menjelang kematian dan kematian itu terjadi, kita amat sangat mencita-citakan dalam kondisi husnul khotimah, kesudahan yang baik. Karena apa? Nilai akhir manusia itu adalah akhir kehidupannya, bukan kehidupannya itu sendiri. Ketika manusia mengakhiri kehidupannya dan titik terakhir kehidupannya adalah positif, insya Allah kematiannya husnul khotimah dan dia berhasil menjalani kehidupan di alam dunia ini
Seseorang yang gagal di dalam kehidupan alam dunia ini, baik dia kaya ataupun miskin, berpangkat ataupun tidak, ya, penguasa ataupun rakyat jelata, ukurannya adalah di akhir hayatnya. Tidak selalu orang kaya berhasil, tidak selalu orang miskin berhasil, tidak selalu orang yang berpangkat berhasil, tidak selalu orang yang tidak mempunyai pangkat berhasil. Itu semua kembali kepada diri masing-masing. Apakah kita mempersiapkan akhir hidup sebagaimana kita betul-betul mempersiapkan untuk meraih cita-cita di dalam kehidupan ini? Jangan hanya berpikir meraih prestasi yang tertinggi di dalam kehidupan, tapi kita pun harus berpikir bagaimana meraih nilai tertinggi ketika ajal menjemput. Ketika ajal menjemput, itulah kesempatan yang tidak pernah terulang. Apakah ketika ajal datang, pikiran kita, hati kita betul-betul bisa mengingati pemilik alam semesta ini? Jika dalam kondisi akhir hayat seseorang tidak mampu menghubungkan hatinya kepada pemilik alam semesta ini, maka bagaimana jadinya? Bukankah di dalam mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tentram? Tentunya, jika seseorang di dalam kehidupan sehari-hari banyak mengingati Allah dan hatinya tentram, tentunya ketika azal menjelang, kemudian orang tersebut berzikir dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah atau isim jalalah Allah, 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 sebagaimana yang sudah dibiasakan di dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan di kehidupan dunia ini, baik ketika masa hidupnya ataupun menjelang ajalnya. Betapa bahagianya seorang insan yang ketika wafat diberikan kemudahan untuk mengingati pemilik alam semesta ini. Lisannya dan hatinya membenarkan kalimat la ilaha illallah. Sungguh luar biasa. Inilah keberhasilan yang sesungguhnya. Maka kita harus persiapkan dengan sungguh-sungguh agar bagaimana saatnya tiba nanti dimudahkan untuk mengingati pemilik alam semesta ini dan melafalkan dengan lisan, mentasdiqkan di dalam hati akan kebenaran la ilaha illallah. Persiapkanlah masa depan dengan sebaik-baiknya, namun jangan lupa persiapkan juga kematian dengan sebaik-baiknya, dengan memperkuat iman, memperbanyak amal soleh, konsisten di jalan hidayah, senantiasa saling mengingati di dalam kebenaran dan kesabaran. Maka insya Allah, dan juga tentunya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan hidayah yang ada di dalam hati ini. Demikian sahabat insan kamil. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam jannahku. Betapa bahagia seseorang yang diseru oleh Tuhannya sebagai nafsul mutmainnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.